Jalan piknik mumpung cuacanya cerah kayak gini. Betul sekali, tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu nih sahabat dunia kita yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Senang sekali Dunia Kita Produksi VOA Washington DC menjumpai kamu tentunya bersama saya Vici Federline. Dan saya Kartika Oktaviana. Nah, pasti sahabat dunia kita penasaran saat ini Vici dan Vina lagi ada di mana? Kok banyak tulipnya? Apakah mereka di Belanda? Oh tidak, kita sekarang berada di Brookside Garden yang terletak di negara bagian Maryland. Nah, taman ini luasnya berapa tahu nggak? Oh, 200.000 meter persegi. Oh, kamu ngukur tadi? Oh iya dong, udah ngukur. Luas sekali. Luas sekali dan emang ini cocok banget ya, pas banget dengan musim semi, sekarang. Ya, udah masuk musim semi dan bunganya bermekaran, lihat cerah secerah kita. Nanti kita bakal mengeksplor lebih lanjut Brookside Garden, tapi sebelumnya kita akan memberikan kepada sahabat dunia kita liputan pertama. Ini adalah seorang perempuan muda, lulusan Harvard lagi, itu mendirikan sebuah LSM yang membantu orang miskin di seluruh dunia. Seperti apa? Ini dia. Perempuan muda ini adalah pendiri Sama Source, LSM berbasis internet dan aplikasi digital untuk memberdayakan ratusan warga miskin di seluruh dunia. The biggest tragedy in the development world, the development community, is that we've often dictated to poor people what they should or should not do, and I think it's belittling. Why don't we log in as Selama 10 tahun terakhir, Leila yang lulusan Universitas Harvard berkecimpung dalam sektor pembangunan di sejumlah negara berkembang. Saat berusia 17 tahun, Leila berkunjung ke Ghana dan mulai terinspirasi untuk memberdayakan warga dari jarak jauh. Umumnya, anak-anak dan remaja di Ghana yang ditemuinya pintar dan lancar berbahasa Inggris, sehingga Leila melihat potensi besar. I really flipped my understanding of economic development and poverty on its head, and I realized that we don't live in a global meritocracy. Ide mencetuskan Sama Source terbentuk saat Leila berkunjung ke sebuah pusat alih daya di India. Pikirnya, jika warga di wilayah miskin bisa bekerja melalui internet, mengapa tidak? Terciptalah Sama Source. Berpusat di San Francisco, Sama Source merupakan perantara untuk beragam kontrak pekerjaan yang bisa dilakukan secara online dari berbagai organisasi dan perusahaan besar. Setiap proyek skala besar dipecah menjadi sejumlah proyek mikro yang bisa diakses online oleh para pegawai Sama Source di seluruh dunia. Sejak 2008, Sama Source telah membayarkan lebih dari $1 juta bagi 1.500 pegawainya yang umumnya perempuan. Leila melihat perempuan sebagai objek kekerasan di berbagai belahan dunia akibat dianggap tak mampu menghasilkan penghasilan secara mandiri. Perubahan mulai terasa begitu mereka diberikan akses internet untuk bekerja. Walaupun banyak yang mengkritik prinsip outsourcing sebagai salah satu ancaman terbesar bagi perekonomian Amerika, Leila menyanggah dengan menjelaskan bahwa konsep ini bisa juga diterapkan untuk warga Amerika yang tinggal di wilayah miskin atau terpencil. A person is a person wherever he or she happens to live, whether it's a poor person in Bangladesh or a poor person in rural Mississippi, each deserves our consideration. Leila berencana mengembangkan Sama Source menjadi bisnis skala internasional yang mempekerjakan ribuan bahkan jutaan warga miskin di seluruh dunia tanpa membedakan gender. Dari San Francisco, California, tim VOA. Ngomong-ngomong, kamu wangi banget ya hari ini, tumben nih. Iya nih. Enggak, sebenarnya itu ya dari bunga-bungaan di sekitaran kita ini, Vina. Makanya ini disebut fragrance garden karena bunga-bunga yang ditanam di sini itu memang wangi-wanginya khas gitu. Oh, pantesan. Ya? Soalnya saya sanksi kalau wanginya dari kamu. Kurang ajar. Besok saya akan mandi dengan 1 ember parfum. Intinya mau mandi parfum ya. Tapi yang jelas nih, kita mau kasih tahu pemirsa atau sahabat dunia kita liputan yang kedua ada apa nih? Ada apa? Emang ada apa? Makanya kita simak ya. Bedford Hills merupakan penjara wanita terbesar dan satu-satunya dengan tingkat pengamanan maksimum di negara bagian New York. Lebih dari sepertiga penghuninya tidak lulus SMA, tapi mereka bisa melanjutkan sekolah, bahkan kuliah, berkat kelas-kelas seperti ini. 15 tahun lalu, Vivian pernah mendekam di Bedford Hills karena pemalsuan cek. Saat mendekam di penjara lain, ia mendengar program pendidikan bagi para mantan narapidana perempuan. I always wanted to go to college. It was one of the great disappointments in my life that I didn't finish college when I was, quote-unquote, supposed to. After spending a few years in prison, it was amazing to me that there was an organization that existed to help people who had come out of prison go to college.
Organisasi College and Community Fellowship atau CCF berdiri pada tahun 2000. What was missing for me, and I think what was missing in the world, was an organization that tapped into what was left of people's hopes and dreams and said, it's okay for you to want to be something. You don't have to just accept any job, at a fast food restaurant or cleaning up a hotel or cleaning up the streets of New York City. You can still have desires and goals, and we're going to help you meet those desires and goals. Who can tell me quickly, what's a credit report? Ini memang bukan seperti program ex-napi umumnya yang memusatkan perhatian pada bantuan pencarian pekerjaan atau tempat tinggal. So for those of you Kini, Vivian mengelola CCF yang mempertemukan mantan napi seperti Mia dengan para pengajar yang membantunya membuat lamaran ke perguruan tinggi dan mencari beasiswa. It was just like 1, 2, 3. I got accepted to LaGuardia. I got my letter of acceptance, and now I'm going strong in my second semester. Sejumlah peserta seperti Selina bahkan melanjutkan ke jenjang S2. I'm working on my second master's. I'm going to join my sisters down there at in the PhD program. And I'm also an adjunct professor at the College of New Rochelle. So anybody that goes to the college and you need some help, come and see me. Ke-270 peserta punya tujuan sama, membangun hidup baru dan melupakan kelamnya masa lalu. We're taking whoever comes to us, and we're using whatever they have left in them to get them to a point where they can believe in themselves again. Vivian yakin masyarakat punya kelapangan hati dalam menerima mereka kembali. Terbukti tak satu pun peserta terjerumus lagi ke kriminalitas. Pendidikan telah membuka pintu solusi bagi masa depan yang lebih cerah. Dari kota New York, tim VOA. Itu Vin yang namanya kesempatan kedua, memberikan peluang kepada orang lain, nggak sih? Betul, salut deh untuk College dan Community Fellowship. Mudah-mudahan program seperti ini bisa diikutin ya di Indonesia. Harus, karena kan namanya bisa memberikan peluang kepada orang lain, itu berarti membuka jalan untuk menuju sukses. Tapi sahabat dunia kita jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. So, stick with us.